Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengobservasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Di sini kami akan melaporkan hasil observasi kami pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Junardi selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1, dan sebelumnya juga perkenalkan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi observasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Gladys Herazati, dan di sini saya akan memperkenalkan juga rekan-rekan kerja saya yang telah melakukan observasi sekaligus menyusun daripada laporan ini. Untuk yang pertama ada Ashari, yang kedua ada Deskina Gitaresna, yang ketiga ada Dira Aditya Krista, dan Gladys Herazati adalah saya sendiri, dan Hezki Setiawan. Selanjutnya ada Justinus Jacob Edelista Virga, lalu Rohyadi Andika Chandra, dan yang terakhir ada Jennifer Kristianita Tarigas. Nah, untuk itu langsung saja saya serahkan kepada kita masuk kepada materi yang akan disampaikan untuk pertama kali kepada Ashari. Kepada Ashari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Latar belakang. Pengenalan lapangan persekolahan PLT 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga. Inti dari mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan PLT 1 ini adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengenalan budaya sekolah perlu dilakukan mengingat mahasiswa selaku calon guru harus mengetahui kondisi dan fakta yang ada di lapangan. B. Tujuan. Mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 ini dimaksudkan untuk mengembangkan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut. Pengamatan secara langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja, pengamatan visi dan misi sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler dan kokurikuler. C. Manfaat. Mengetahui bagaimana kultur sekolah, mengetahui susunan struktur organisasi dan tata kelola sekolah, mengetahui visi dan misi sekolah, mengetahui kegiatan rutin sekolah berupa ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Aspek-aspek yang diamati: kultur sekolah, visi misi sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baiklah, kita masuk saja kepada pembahasan yang kedua, yaitu yang akan dipaparkan oleh Hezki Setiawan. Kepada Hezki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini ada kultur sekolah. Yang pertama ada kegiatan 3S atau senyum, sapa, salam. Penerapan 3S, senyum, sapa, salam terimplementasikan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa siswa tidak melaksanakan kegiatan 3S tersebut. Hasil pengamatan kami selama 1 minggu, hanya ada beberapa siswa yang melaksanakan kegiatan 3S. Dalam pelaksanaannya, siswa menerapkan kegiatan 3S kepada teman sebaya dan kepada para guru. Akan tetapi pada saat orang luar berkunjung ke sekolahan, mereka tidak melaksanakan 3S tersebut dengan baik. Hal ini dilihat dari pengamatan langsung yang saya dan rekan lakukan di lapangan. Next. Yang kedua ada pengkondisian awal belajar.
Saat akan memulai kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswa, dilakukan kegiatan yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya membaca ayat suci Al-Quran atau tadarusan secara bersama-sama dalam satu kelas, dan setelah itu dimulai kegiatan belajar mengajar dan guru menjelaskan aspek-aspek yang akan dipelajari. Next. Nah, yang ketiga ada upacara bendera. Upacara bendera hari Senin sudah berjalan dengan lancar setelah pandemi COVID-19. Tetapi upacara bendera ketika hari Senin tidak dilakukan setiap minggu, melainkan diadakan 2 minggu sekali. Selang minggu pertama itu diisi dengan pembinaan oleh wali kelas. Peringatan Hari Nasional di Man 2 Pontianak juga melaksanakan upacara bendera sebagai cara untuk menghormati perjuangan pahlawan yang telah terdahulu. Petugas upacara untuk saat ini masih belum diacak antar kelas, tetapi biasanya dilakukan secara bergantian antar kelas. Upacara yang selama ini dilakukan itu tanpa adanya pengibaran bendera atau bendera sudah dinaikkan, dengan tujuan untuk mengefisienkan waktu dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk seluruh siswa dikarenakan lapangan yang kecil. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohyadi Andika Chandra. Kepada Rohyadi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Heski Setiawan. Nah, yang keempat ini ada penggunaan seragam sekolah. Sekolah sudah menetapkan seragam sekolah untuk setiap harinya. Masa belajar dari hari Senin sampai Jumat, dan siswa diwajibkan mengikuti peraturan terutama dalam berpakaian. Pada hari Senin dan Selasa menggunakan baju putih dan celana ataupun rok abu-abu serta menggunakan alma mater sekolah. Kemudian hari Rabu menggunakan seragam batik sekolah, yang celana ataupun roknya berwarna hitam. Kamis menggunakan pakaian seragam pramuka, serta hari Jumat menggunakan seragam putih kombinasi batik. Dan celana ataupun roknya menggunakan warna coklat tua. Kemudian seragam Dewan Guru yaitu hari Senin baju putih kerudung putih, hari Selasa baju putih kerudung hitam, kemudian hari Rabu baju hijau kerudung hijau. Hari Kamis pertama menggunakan baju kuning, Kamis kedua menggunakan baju merah, Kamis ketiga menggunakan baju PGRI, dan Kamis keempat menggunakan baju bebas ataupun batik, serta hari Jumat menggunakan baju bebas. Nah, yang kelima ini anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan selalu ditekankan kepada seluruh warga sekolah. Sesuai hasil wawancara yang kami lakukan kepada salah satu guru, untuk kebersihan sekolah sudah ada tim kebersihan. Tugas warga sekolah membantu untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Setiap kelas sudah ada tempat sampahnya. Slogan sebagai anjuran untuk menjaga kebersihan juga sudah terpasang di beberapa tempat. Setiap tempat sampahnya itu sudah tertulis untuk sampah organik dan anorganik. Beberapa tempat cuci tangan juga tersedia di Man 2 Pontianak ini. Semua sebagai bentuk upaya warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Next. Nah, yang keenam ini ada anjuran menjaga ketenangan. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif, serta menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, tentu menjaga ketenangan saat belajar dan saat ada guru mengajar tetap dilakukan oleh siswa. Bahkan saat tidak ada guru juga, siswa tetap menjaga ketenangan dan tetap mengikuti anjuran untuk tidak melakukan interaksi yang berlebih dengan sesama siswa lainnya. Ketika ada ujian juga ada banner untuk menghimbau warga sekolah supaya menjaga ketenangan selama ujian berlangsung. Namun, sebaliknya hasil dari pengamatan kami bahwa siswa tidak menjaga ketenangan terutama di dalam kelas di saat guru tidak ada. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran memanfaatkan waktu di Man 2 Pontianak ini sudah baik. Papan slogan yang ditempel sangat mendukung dalam menyemangati warga sekolah dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian juga dengan teguran guru secara verbal dan dapat mengerti murid. Di saat selang-selang waktu belajar, guru sering memberikan motivasi sehingga murid pun semangat dalam belajar dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu terbukti dari bibit-bibit masa depan di Man 2 Pontianak ini yang menjadi siswa terbaik sekalbar.
Di waktu kosong, biasanya siswa memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Next. Nah, yang kedelapan ini tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dari hasil pengamatan kami, bahwa tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar itu sudah terlaksana. Ini tampak kondisi suasana di dalam kelas yang dimana setiap kelasnya memiliki sebuah kreasi berupa lukisan di tembok yang bagus. Dan tentu menjadi media pembelajaran sehingga membuat suasana kelas menjadi berwarna. Dan juga di halaman depan kelas terdapat yang namanya taman. Yang di taman itu beberapa tumbuhan dan ini tentu menjadi suasana sekolah menjadi hijau dan segar. Yang kesembilan, ada suasana di sekolah itu menyenangkan. Penunjang agar pembelajaran di sekolah dapat diserap oleh siswa dan tetap dapat berdampak terhadap siswa adalah dengan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Indikator suasana yang menyenangkan di sekolah dilihat dari kurikulernya. Dilihat dari bagaimana cara guru mengajar siswa untuk tetap aktif dan menghidupkan suasana kelas. Kemudian dari guru yang kami wawancarai bahwa sekolah ini menyenangkan karena saling bekerja sama dan memiliki kepedulian satu sama lain sehingga menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu yang akan disampaikan oleh Justinus Jacob Eduard Salvirga. Kepada Justinus, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Next. Baik, di sini ada tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Yang pertama itu ada kepala sekolah atau kepala madrasah, yaitu Pak Edi Setiawan, SAG, SPD, sebagai kepala sekolah merupakan seorang manajer sekaligus guru yang mengajar dan diberi kewenangan tambahan. Tetapi sekarang kepala sekolah tidak lagi mengajar. Kepala sekolah bertugas memimpin guru dan TU sekaligus menjabarkan visi dan misi yang akan diterjemahkan oleh wakilnya. Yang kedua itu ada kepala tata usaha yaitu Bapak Sartono. Tata usaha bertugas membantu tugas kepala sekolah. TU itu berperan penting pada penerimaan siswa baru. Yang ketiga itu Wakakurikulum Bapak Dr. Andes Salman. Sebagai Wakakurikulum, Bapak Salman bertugas untuk mengatur jadwal pembelajaran siswa, memeriksa perangkat kerja, serta mengatur pelaksanaan ulangan umum. Next. Yang keempat ada Wakakesiswaan, yaitu Bapak Solihin, SAG, MPDI. Wakakesiswaan bertugas mengatur kegiatan upacara, menegakkan peraturan mengenai kedisiplinan siswa, serta mengatur kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima ada Waka Sarana dan Prasarana, yaitu Ibu Sayeri, SAG MPDI. Waka Sarana dan Prasarana bertugas mengecek kesiapan pendukung pembelajaran seperti meja kursi yang rusak, air macet, listrik yang padam, serta mengecek jumlah inventaris sekolah seperti laptop, komputer, meja, dan kursi guru maupun siswa. Yang keenam ada Waka Humas atau hubungan masyarakat, yaitu Bapak Dr. Anda Sukimi. Waka Humas bertugas dengan menjalin kerjasama baik itu dengan masyarakat dan pemerintah internal dan eksternal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dira Aditya Krisna. Kepada Dira, saya persilahkan. Terima kasih waktu dan waktu yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami. C. Visi dan misi sekolah. Mandua Pontianak memiliki visi dan beberapa poin misi yang akan dicapai
untuk memajukan sekolah tersebut. Visi dan misi tersebut berada di dekat ruang TU. Visi dan misi tersebut dipajang besar menggunakan papan dan banner. Adapun visi dan misi mendua Pontianak, yakni visi mewujudkan insan madrasah yang cerdas, intelektual, emosional, spiritual, dan lingkungan. Kemudian misinya, 1. Mempersiapkan pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan kontemporer dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, menerapkan pelajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan multimetode dan multimedia. Yang ketiga, melakukan pembinaan terarah, bertahap, dan menyeluruh dalam rangka membangun akhlakul karimah. Yang keempat, mengembangkan budaya mutu yang dilandasi nilai-nilai Islam. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan sebagai upaya pelestarian, pencegahan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian di D, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Setelah berlalunya pandemi COVID-19, kebijakan sekolah baru menetapkan untuk melanjutkan kembali apa saja kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diprogramkan sekolah guna untuk menunjang minat dan bakat siswa. Mandua Pontianak sendiri mempunyai pembina yang diambil dari salah satu guru tetap untuk menjadi pembina di bagian ekstrakurikuler. Untuk bagian kokurikuler sendiri diambil langsung oleh Waka Kesiswaan. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan di Mandua yaitu Paskibra, PMR, Pramuka, Pasan, volleyball, basket, futsal, ISC atau English Study Club, Trinanda, Angklung, dan Jamiatu Al-Luqah Al-Arabiyah. Pada hari Senin, jadwal ekstrakurikuler diisi dengan kegiatan basket yang dipimpin oleh Ari Doniwira pada pukul 16.00 sampai 18.00. Pada hari Selasa diisi oleh kegiatan volleyball yang dipimpin oleh Wahyudi SPD dan angklung yang dipimpin oleh SYF Makfira. Volleyball dimulai pada jam 15.45 sampai 17.00. Ketiga, ada jadwal kegiatan kokurikuler, kemudian ada jadwal kokurikuler yang terprogram. Keempat, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. 5, ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram, tidak semua guru. 6, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian ada beberapa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diwajibkan. 8, ada pembelajaran di setiap kelas. Kemudian 9, ada jadwal pembelajaran tambahan. Dan 13, sedangkan angklung dimulai dari jam 15.30 sampai 17.00 di hari Rabu dan Kamis tidak diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler. Sekian dari presentasi saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Jennifer Kristianita Tarigas. Pada Jennifer, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di hari Jumat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler Hasan yang dipimpin oleh Haji Indassyah, MPDI pada pukul 12.00 sampai 16.00. Hari Jumat juga diisi oleh ekstrakurikuler volleyball yang dipimpin oleh Wahyudi SPD pada pukul 15.45 sampai 17.00 dan futsal yang dipimpin oleh Reski Firnani pada jam 15.00 sampai dengan 17.00. Selanjutnya ada ISC yang dipimpin oleh Asman MPD pada pukul 13.30 sampai dengan 14.30.
Lalu dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler Krimanda yang dipimpin oleh Zaki Ikhwan MPD pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Dan ekstrakurikuler terakhir yang ada pada hari Jumat yaitu Jamiatul Al-Lauk Al-Arabiyah yang dipimpin oleh Syekh Sayeri MPDI pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Pada hari Sabtu diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler PMR yang dipimpin oleh Mustaqim SPD pada pukul 08.00 sampai dengan 10.00. Pada hari Minggu diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler Paskibra yang dipimpin oleh Joko Purnomo SPD pada pukul 8.00 sampai dengan 10.00. Sedangkan Pramuka yang dipimpin oleh DRA Nur Cahaya pada pukul 08.00 sampai dengan 10.00. Pada saat observasi Senin 12 September 2022 pada saat upacara sekolah melangsungkan waktu untuk mengumumkan siswa-siswi mereka yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Pelaksanaan setiap siswa untuk wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler sudah baik. Setiap siswa diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka pada kelas 11. Sedangkan untuk pemilihan 11 ekskul lainnya dibebaskan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sekolah juga mengizinkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler lebih dari satu, dengan catatan siswa tersebut dapat membagi waktunya. Akan tetapi, sekolah tetap menyarankan agar siswa cukup memilih mengikuti satu ekstrakurikuler saja. Di antara 11 ekstrakurikuler yang ada, peminat terbanyaknya ialah di bidang olahraga atau non-akademik. Ekstrakurikuler berjalan sesuai dengan koordinasi dari sekolah bersama orang tua siswa, sehingga dapat terkontrol dengan baik. Setiap bulannya akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh ekstrakurikuler berupa laporan absensi, baik itu dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler maupun dari pelatihnya. Dan juga terdapat pula pada laporan dari koordinator masing-masing pengembangan ekstrakurikuler. Sekian dari saya, serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu adalah paparan dari materi atau hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, dari laporan tersebut kami mengambil sebuah kesimpulan dan saran. Untuk itu, untuk kesimpulan dan saran ini akan dibacakan oleh Destina Gitarisma. Kepada Destina, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian perlaksana setiap guru untuk menjadi pembina setiap ekstrakurikuler sudah baik. Namun tidak semua guru menjadi ekstrakurikuler. Sekolah menginginkan guru fokus pada satu bidang ekstrakurikuler sehingga tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembina ekstrakurikuler. Pembelajaran tambahan sebelumnya telah berkoordinasi dengan orang tua siswa. Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran tambahan ini bisa terkontrol dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran tambahan dilakukan pada hari Selasa dan Jumat yang dimulai pada jam 6.45 sampai jam 13.15.30. Kegiatan ekstrakurikuler ini telah disepakati dengan waka kurikulum dan sudah terkontrol dan terlaksana dengan baik sampai saat ini. Selanjutnya, kesimpulan. Pengenalan lapangan persekolahan PLT 1 merupakan awal dari praktek turun ke lapangan bagi calon pendidik yang berkuliah di FKIP Untan. PLT 1 ini memiliki peran penting yaitu dengannya kita mengetahui gambaran dunia persekolahan seperti kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, visi dan misi sekolah, serta dapat mengamati bagaimana kegiatan
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sekolah. PLP 1 ini merupakan wadah utama belajar turun langsung ke lapangan, walaupun hanya sekedar observasi. PLP 1 ini akan menggambarkan bagaimana mata kuliah PLP 2 nanti dengan harapan pengamatan ini dapat berguna dan menjadi ilmu yang berkah. Yang selanjutnya yaitu saran. Pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 ini semakin tahun semakin dapat inovatif dalam menggali informasi sekolah agar pengamat dapat menggali banyak informasi lagi dan kedepannya. Ini dapat menciptakan mahasiswa yang cekatan. Terkhusus Men 2 Pontianak harapannya semakin hari semakin membaik dan meningkat dari segi kultur, OTK, kurikuler dan ekstrakurikulernya dengan segala SDM masyarakat luar biasa dan menjadikan literatur. Baiklah, mungkin itu yang dapat kelompok kami paparkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 di Madrasah Aliyah Negeri 2. Nah, untuk itu berikut kami sajikan dokumentasi sebagai penguat atau sebagai bukti bahwa kami telah melakukan observasi dengan sesungguhnya pada sekolah Madrasah Negeri Aliyah Negeri 2 ini. Nah, banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan dari mengenal lapangan ini. Nah, mungkin boleh sambil digeser-geser. Website-nya mungkin bisa dilihat. Nah, ini pada saat ekskul dan pada saat kelas, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dengan bukti-bukti dan juga dengan paparan-paparan hasil observasi yang telah kami lakukan. Untuk itu kami dari kelompok yang mengobservasi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.